Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Robilindo Course, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, sebelum itu kalian harus tahu apa perbedaannya ya. Kita mulai dari perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai merupakan perbandingan dua variabel atau lebih, yang mana jika suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah, atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya yang satu berkurang, maka variabel yang lain juga ikut berkurang. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contohnya. Nah, di sini ibu membeli apel 3 kg dengan harga 105.000. Kalau paman ingin membeli 14 kg apel, nah berapa uang yang harus dikeluarkan oleh paman? Jadi kita harus kelompokkan dulu. Di sini ada berat dan harga. Kita tulis ya, berat dan harga. Jika ibu membeli 3 kg apel, harganya itu 105.000. Nah, kalau paman ingin membeli 14 kg apel, harganya berapa ya? Nah, di sini kan kita nggak tahu, kita kasih X dulu ya. Coba kita amati dulu. Misalnya kita beli 3 kg apel, harganya 105.000. Lalu bagaimana jika kita membeli apelnya bertambah dan menjadi 14 kg apel? Kalau kita beli 14 kg, kira-kira harganya bakal nambah juga nggak? Nah, bakal bertambah juga ya. Karena kiri dan kanan sama-sama bertambah, maka ini dinamakan perbandingan senilai. Maka langsung aja kita kerjakan caranya. 3/14 ya, dengan 105.000 per X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kali silang. Ini kakak kasih garis dulu ya. Kita kali silang. Pertama, 3 dikali X. 3 dikali X sama dengan 105.000 kita kali 14. Ini kita tulis dulu yang 3 kali X. Nah, ini kan bisa dikali. 105.000 dikali 14, hasilnya adalah 1.470.000. Nah, kalau udah seperti ini, kita biarin X-nya sendirian. Nah, 3-nya pindah ke mana? Pindah ke bawah. Kita bagi 1.470.000, kita bagi si 3-nya ini. Maka hasilnya adalah X sama dengan, ini kita bagi ya, hasilnya adalah 490.000. Nah, kita sudah dapat jawabannya nih. Berarti kalau paman membeli 14 kg apel, maka yang harus dibayarkan adalah 490.000. Ya, 490.000. Makin bertambah ya, ini bertambah, ini juga bertambah. Ini yang dinamakan perbandingan senilai. Selanjutnya kita akan memahami tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai merupakan jenis perbandingan dua variabel atau lebih, yang mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang, atau sebaliknya, kalau yang satu berkurang, maka yang satu bertambah. Ya, kebalikannya ya. Kalau tadi kan ini sama-sama bertambah, tapi kalau yang berbalik nilai, yang satu bertambah, yang satu berkurang, atau kebalikannya. Oke, biar lebih paham kita langsung saja ke contohnya. Misalkan nih,
Sebuah ruangan jika dicat oleh 12 orang akan menghabiskan waktu 8 jam. Tentukan waktu yang diperlukan jika ruangan tersebut dicat oleh 4 orang. Nah, kita kelompokkan dulu. Yang pertama ada jumlah orangnya ya. Jumlah orang. Yang kedua ada apanya nih? Waktunya. Waktu. Nah, jika dicat oleh 12 orang, maka membutuhkan waktu selama 8 jam. Kalau misalnya yang ngecat itu 4 orang, waktu yang diperlukan itu berapa ya? Coba kita amati di sini. Pertama itu 12 orang. Lalu yang kedua itu 4 orang. Ini berarti berkurang ya. Dia berkurang. Jika kamar dicat oleh 12 orang, maka waktunya adalah 8 jam. Tapi kalau misalnya cuma 4 orang, orangnya cuma sedikit, kira-kira makin lama nggak sih waktu yang diperlukan untuk mengecat kamar? Nah, makin lama ya, karena orangnya cuma sedikit. Berarti makin banyak nih di sini, makin lama. Berarti di sini bertambah kan? Nah, di sini berkurang dan ini bertambah. Ini yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya gampang juga. Kayak gini. 12 per 4 ya. Dan kan ini berbalik nilai. Jadi ini kita balik nih. Jadi X per 8. Kita balik ya. Kalau ini kan nggak dibalik. Tetap aja. Tapi kalau ini dibalik. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan perkalian silang juga. Coba, pertama 12 dikali 8. Kita tulis 12 dikali 8 sama dengan X dikali 4. Sekarang 12 dikali 8 sama dengan berapa? 96. Sama dengan X kali 4. Nah, X-nya kita biarin sendirian ya di sini. Setelah itu, di sini 96 dibagi sama 4. Maka hasilnya adalah 24. Jadi, jika ruangan dicat oleh 4 orang, waktunya itu akan bertambah menjadi 24 jam. Nah, agar adik-adik makin paham, yuk kita mengerjakan beberapa soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, di sini ada grafik tentang banyaknya orang dan banyaknya beras dalam kilogram. Jika ada 1 orang, kebutuhannya adalah 2 kg beras. Jika ada 2 orang, kebutuhannya adalah 4 kg beras. Nah, kalau 3 orang, kebutuhannya adalah 6 kg beras, dan seterusnya. Nah, ini semakin bertambah ya. Soalnya itu, tentukan kebutuhan beras per hari jika terdapat 6 orang. Nah, 6 orang nih belum tahu nih kita kebutuhannya berapa kilogram. Kita cari ya. Coba, kita kelompokkan dulu. Pertama ada banyaknya orang ya. Dan adanya banyak beras. Coba kita akan perbandingkan sama 1 orang dan 2 kg beras. Kalau misalnya hanya 1 orang, hanya membutuhkan 2 kg Berapa beras. kilogram beras yang dibutuhkan? Nah, kalau misalnya ada 6 orang, coba kita amati. Pertama, di sini 1 ke 6 bertambah ya. Selanjutnya, jika 1 orang doang, berasnya itu 2 kg. Kalau ada 6 orang, kira-kira kebutuhannya bertambah nggak? Bakal bertambah ya. Oke. Ini juga bakal bertambah, sama-sama bertambah. Maka ini adalah perbandingan senilai. Oke? Cara mengerjakannya seperti tadi. 1 per 6, 2 per X. Nah, kita kali silang. 1 dikali X.
sama dengan 2 dikali 6. Sekarang 1 dikali X ya. 2 dikali 6 berapa? 12. Berarti X-nya adalah 12. Artinya jika ada 6 orang, maka kebutuhannya adalah 12 kg beras. Nah, soal selanjutnya nih. Sebuah mobil menempuh jarak 360 km dalam 8 jam dengan kecepatan tetap. Berapa jarak yang ditempuh dalam 15 jam? Dan tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 315 km. Di sini berarti ada 2 pertanyaan ya. Coba kita tentukan dulu ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita kelompokkan dulu ya. Di sini ada jarak dan waktu. Jika jaraknya adalah 360 km, maka waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam. Oke. Nah, berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 15 jam? Kalau misalnya waktunya adalah 15 jam, kira-kira jaraknya makin banyak nggak? Jaraknya bertambah nggak? Bertambah ya. Oke, sama-sama bertambah. Tambah. Berarti dia perbandingan senilai. Coba kita akan menyelesaikan soal yang ini dulu. Jarak yang ditempuh dalam 15 jam. Caranya gimana? Seperti tadi. 360 per X dan 8 per 15. Kita kali silang. 360 kali 15 sama dengan 8 dikali X. Oke, coba 360 dikali 15 berapa? 5.400. Lalu di sini 8X. Nah, X-nya kita biarkan sendiri. Di sini 5.400 dibagi 8. Maka X hasilnya adalah 675. Nah, jadi jarak yang ditempuh dalam 15 jam adalah 675 km. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang kedua. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 315 km. Ini tadi yang pertama ya, ini yang kedua. Nah, coba kita bikin kelompok lagi, ada jarak dan waktunya. Coba kita perbandingkan dengan yang ini. 360 km membutuhkan waktu 8 jam. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 315 km. Jadi berapa jam nih kalau misalnya jaraknya itu 315. Nah, di sini kan berkurang nih. Ini berkurang. Nah, di sini juga berkurang. Ini perbandingan senilai. Oke. Cara mengerjakannya sama saja seperti tadi. 360 per 315 8 per X. Nah, agar adik-adik mudah dalam mengerjakan, ini bisa kita sederhanakan. Oke, 360 per 315. Kita bagi 9 ya. Hasilnya itu adalah 40 per 35. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Kita bagi 5 ya. Bagi 5, hasilnya adalah 8 per 7. Oke, ini tadi hasil dari sederhananya adalah 8 per 7. Kita tuliskan lagi di sini, berarti 8 per 7 sama dengan 8 per X. Kita kali silang ya. 8 dikali X dan 8 dikali 7.
8 dikali X, 8 kali 7 itu adalah 56. X-nya kita biarkan sendiri, 56, 8-nya pindah ke sini jadi dibagi. 56 dibagi 8 adalah 7. Dapat kita simpulkan untuk menempuh jarak 315 meter, maka butuh waktu selama 7 jam. Nah, soal yang terakhir adalah seorang buruh dibayar sebesar 806.000 untuk 13 hari kerja. Jika dia menerima 1.798.000, maka berapa harikah dia bekerja? Coba kita kelompokkan lagi. Di sini ada bayaran dan hari kerja. Hari kerja. Jika bayarannya itu 806.000, maka itu untuk 13 hari kerja. Nah, kalau misalnya dia mendapatkan uang 1.798.000, berarti berapa hari kerja ya? Coba kita perhatikan, ini makin banyak ya, makin bertambah. Nah, otomatis kalau misalnya bayarannya makin bertambah, hari kerjanya juga makin bertambah dong. Berarti sama-sama bertambah ya. Karena sama-sama bertambah, maka ini merupakan perbandingan senilai. Yuk kita kerjakan langsung. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga. Ini kan terlalu besar, kita bisa coret nurnya. Jadi 806 per 1798. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2. Kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 403. Dan yang bawah itu 899. Oke, ini kakak tulis ulang biar lebih jelas ya. Jadi 403 per 899 sama dengan 13 per X. Ini kita kali silang. 403 dikali X sama dengan 13 dikali 899. Oke, kita tulis lagi nih. 13 dikali 899 hasilnya adalah 11.687. Lalu 11.687 kita bagi 403. Nah, ini hasilnya adalah 29. Jadi, untuk bayaran 1.798.000 itu untuk 29 hari kerja. 29 hari. Oke, paham ya? Mungkin cukup sekian video kali ini dari kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.